Kalau kita itu membaca buku neuroscience populer, yang pertama apa? Kita itu disodorkan dengan sesuatu yang mengagumkan dengan otak, tentang sel. Otak kita yang terdiri dari 100 miliar sel, neuron itu sel otak ya. 100 miliar, yang masing-masing neuron itu mempunyai tangan antara 7 dan 13, sehingga yang saling berhubungan, sehingga interkoneksi di dalam otak kita minimal adalah 1 miliar permutasi 13 permutasi 7. Mbuh hitungan dewe ya. Hampir tidak terhingga ya. Dengan demikian kita akan mempelajari bagaimana kerja otak itu, bagaimana pengaruh otak itu, bagaimana kita itu berperilaku. Pada akhirnya kita tahu jawabannya semua adalah otak. Ya, tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan saya ada karena saya berpikir. Ratusan tahun yang namanya filsuf itu ada itu apa gitu ya. Ada itu di dalam diri kita atau di luar diri kita, ndasmu ya gitu ya. Wah, pokoknya bulet lah itu ya. Mengenai eksistensi dibahas oleh filsuf itu bulet gitu ya. Ya, itu. Kenapa kita merasa ada? Wah, itu sebelum tahun 95. Setelah tahun 95 kita ngerti kenapa kita itu merasa ada. Tempatnya di otak itu ada. Kalau itu saya korek dikit aja, hilang perasaan adamu. Ya, perasaan adamu itu hilang gara-gara tak colek dikit aja, gitu ya. Saya beritahu ya, jangan kaget. Kita mulai mempelajari cara kerja otak kita itu baru tahun 60-an. Sebelumnya itu orang tidak ngerti kerja otak itu bagaimana orang memutuskan sesuatu. Ya. Sehingga ilmu jiwa gayanya Freud itu bertahan hampir 200 tahun. Ya. Ngarang itu 100% ngarang. Ya. Setelah tahu cara kerja otak, teori Freud itu runtuh semua. Psikoanalisa itu sudah usang tahun 60-an itu. Ya, bahkan sekarang itu jiwa itu betul-betul tidak ada setelah tahun 95. Jiwa itu ya hasil kerja otak itu saja. Sehingga ahli-ahli psikologi banting setir sekarang belajar biopsikologi ya. Bukan satu yang terpisah dengan raga kita, itu adalah bagian ya, merupakan bagian satu kesatuan dari raga kita ini. Hasil kerja otak kita itu jiwa kita. Nah, sebelum tahun 95, nah ini ada 3 ya namanya aliran utama dalam neurologi itu ya, neurologi itu. Otak kita itu rigid ya. Manusia ini adalah organisme yang secara alami diprogram untuk berperilaku. Terus kemudian fleksibel. Nah, ini ya. Ini neurolog yang masih dihantui oleh John Locke ya. John Locke mengatakan otak manusia itu pada dasarnya kosong seperti gelas kosong ya. Dia diisi oleh pengalaman, oleh pendidikan ya. John Locke. Ya, sampai tahun 95 neurolog itu masih terikut perdebatan di antara filsuf-filsuf nggak jelas itu ya. Jangan marah. Tidak apa-apa, memang begitu ya. Bahkan di buku terakhir Stephen Hawking ya, kalimat pertama, alinea pertama, filsafat sudah mati. Oh, keren ya. Keren itu ya. Itu filsafat sudah mati itu kan. Itu tinggal kalau memang sekarang gini loh, ada apa enggak? Ya hitungan, kalau hitunganmu benar ya kelihatan, kalau salah ya sudah gitu kan. Tapi ya itu tadi ya, namanya filsafat nggak kurang cara untuk bersilat lidah ya kan. Filsafat memang keren, filsuf ini ya. Keren itu ya. Tapi ya omong-omong ya, filsuf itu banyak ngawurnya tapi ya tetap dipuja gitu ya. Loh, orang yang diklaim orang yang paling cerdas yang pernah terlahir di dunia itu, Aristoteles itu, banyak ngawurnya dia itu. Loh, dia itu ngomong kalau giginya perempuan tuh lebih sedikit dari giginya laki-laki. Lah ya mbok dibuka tinggal ngitung aja loh ya. Kok dia pakai filsafat muter-muter gitu ya.
Ya tinggal dibuka, mangap, dihitung. Oh sama 32 lah, wes gitu ya. Kenapa dia tuh berfilsafat tuh akhirnya kesimpulannya giginya perempuan tuh kalah banyak sama giginya laki-laki. Loh itu kan nggak masuk akal gitu kan ya. Memang filsafat itu GJ ya. Ya tapi itu adalah ibu dari segala ilmu, filsafat ya. Nggak apa-apa. Tapi kan ibu tidak harus lebih pintar dari anaknya ya. Ini berfilsafat ya. Ya, nah ada yang berbicara plasticity. Plasticity itu tidak ada pemrograman alami. Kita membuat otak kita sendiri. Nah ini plasticity ini yang kemudian secara ilmiah, secara empiris maupun secara faktual dia terbukti bahwa otak kita plastis. Tapi plastisitas kita sampai di batas mana nanti kita bahas.